Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil khaliqil ma'bud. Alhamdulillahi rabbil mawjud. Salatan wa salaman li sayyidina al-mahmud wa alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Shadiqul ma'bud, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawil kirami wal jud, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian taklim SDI Pesantren Tahfidz Darul Quran Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Jawahirul Bukhari, yang merupakan mutiara atau ringkasan suatu yang inti dalam kitab Sahih Bukhari, kitab original bagi umat Islam setelah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan juga dalam kitab Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ilallah wa ma nahahu anhu. Al-hadis. Sahabat-sahabat Quran yang berbahagia, dalam hadis yang sangat singkat ini, yang sangat singkat, padat dan penuh makna ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, al-muslim, seorang muslim, man salima min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ilallah wa ma nahahu anhu. Al-muslimu, seorang muslim. Seorang muslim, alnya di sini merupakan al yang sifatnya menyeluruh, atau seorang muslim yang sempurna. Orang muslim yang sempurna adalah orang yang selamat lisannya, selamat ucapannya, selamat tangannya, bisa menahan lisan dan perbuatannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari keburukan ke kebaikan. Hadis ini ada dua pokok yang tersirat. Yang pertama adalah hubungan bagaimana agama Islam bagi seorang muslim itu tidak hanya hablum minallah, dalam artian tidak hanya ritual, tidak hanya beribadah saja, tetapi bagaimana hakikat Islam itu bisa menebarkan kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan dan kedamaian bagi orang yang lain.
Kita mengetahui setiap orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia akan menjadi seorang muslim. Tetapi menjadi seorang muslim yang sempurna, menjadi muslim yang utama, Rasulullah mengajarkan kepada kita yang pertama, man salima min lisanihi wa yadihi. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena Islam diturunkan adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya kita berhubungan hanya kepada Allah, bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian. Sebagai muslim yang sempurna, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa mengekang, mengendalikan lisan dan tangan kita. Banyak sekali kisah, banyak sekali cerita bagaimana orang terperosok kehancuran, orang diturunkan derajatnya gara-gara lisannya. Dalam hadis lain juga disebutkan dari hadis sahabat Mu'ad bin Jabal, dalam hadis Arba'in Nawawi juga di situ disebutkan, tahukah sesuatu yang paling baik untuk mengendalikan, yaitu bagaimana kita bisa menjaga lisan, bagaimana kita bisa mengendalikan ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Yang sekarang ini kita lihat di berita bahwasanya ada orang yang dengan lisannya dia mengakibatkan dia masuk ke penjara. Tidak hanya mengumpat, tidak hanya mencaci, tidak hanya mengolok. Itu adalah bagaimana keburukan-keburukan lisan ini memang harus bagaimana kita bisa memanage, bisa mengendalikan bahaya lidah ini. Makanya poin dari pertama hadis itu adalah bagaimana orang lain itu bisa tenang, bisa nyaman, bisa senang, bisa selamat dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita lakukan atau kita kerjakan kepada orang lain. Sahabat-sahabat Quran yang berbahagia, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ingat, selamatnya manusia itu ketika bisa menjaga lisan. Terkadang kita mempunyai niat atau maksud yang baik, tapi ketika kita menyampaikannya atau ketika kita mengeluarkannya tidak kita kontrol, tidak kita manage, akan membatalkan amal kita, akan membatalkan niat baik kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, mengukurkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, dengan menyebutkan sedekah-sedekah itu sehingga menggugurkan pahala sedekah. Itu poin yang pertama, jaga sikap, jaga lisan, jaga tangan kita. Bagaimana orang lain itu bisa tenang, bisa tentram ketika kita hadir, ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dari hadis itu yang kedua kita bisa ambil hikmahnya, wal muhajiru man hajara ilallahu ma nahahu anhu. Tentang hakikat hijrah. Hijrah secara bahasa yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hakikat hijrah adalah bagaimana kita menghijrahkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik,
sesuatu yang menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah menjadi suatu ketaatan. Dari masa jahiliyah menjadi menuju ke masa keislaman. Memang tidak mudah untuk orang berhijrah. Tidak hanya kita menghijrahkan fisik kita, tidak hanya menghijrahkan pakaian kita, tidak hanya menghijrahkan harta-harta kita, tapi menghijrahkan diri kita, niatan kita, amal kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama dibanding dengan kehidupan dunia. Makanya kita harus kembali merefresh jiwa kita, diri kita, niatan kita. Apa tujuan kita sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini? Sehingga kita sedikit demi sedikit akan menghijrahkan diri kita, akan menghijrahkan apa yang kita miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang berbahagia, dari hadis itu kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia ini, tidak hanya kita sebagai seorang muslim, marilah kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun menuju muslim yang sempurna. Jika lisan kita belum bisa terkendalikan, sedikit demi sedikit marilah kita berpikir apa yang kita akan ucapkan, apa yang akan kita keluarkan. Dan kita juga harus bisa mengendalikan tangan kita. Jangan sampai kita menyakiti, mengambil hak orang lain. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah marilah kita menghijrahkan jiwa kita, diri kita, harta kita, semuanya ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin taklim di pertemuan kali ini kita bisa cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat Quran semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.